Secara fungsi sebenarnya kanopi beton seperti ini ya bisa dibilang sedikit mengurangi intensitas kenanya air hujan menerpa terhadap dinding di bawahnya, sahabat PU, atau sedikit mengurangi intensitas cahaya matahari kena di dindingnya, sahabat PU, ya. Seperti itu. Namun juga kanopi seperti ini dapat kita fungsikan juga dari sisi arsitekturalnya karena bisa menjadi pembentuk sebuah tampak bangunan, sahabat PU. Bahwa ini adalah sebuah kanopi yang ada potensi dialiri atau dirambati dengan aliran air, sahabat PU, maka perlu dibuat yang namanya tali air. Nah, yang sedang dikerjakan oleh tim Nugroho PU ini adalah pembuatan tali air. Ya, jadi air kemungkinan menerpa kanopi beton ini, ya, kemudian dia akan merambat. Nah, supaya air tidak merambat hingga menerpa ke dinding eksteriornya ini, sahabat PU, perlu diputus dengan tali air ini. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya masih berada di lokasi proyek bangun rumah 2 lantai yang sedang memasuki tahapan pekerjaan finishing. Ini adalah ruang dalam dan ini adalah ruang luar, sahabat PU. Pada bahasan kali ini saya mau menjelaskan terkait pekerjaan finishing kanopi beton yang ada di depan ini. Sisi dalam atau interior bangunan, kemudian ini adalah dinding yang menjadi penyekat antara interior dan eksterior rumah. Kemudian ini adalah openingan jendela, sahabat PU. Di depannya atau di sisi luarnya terdapat kanopi beton. Secara fungsi sebenarnya kanopi beton seperti ini ya bisa dibilang sedikit mengurangi intensitas kenanya air hujan menerpa terhadap dinding di bawahnya, sahabat PU, atau sedikit mengurangi intensitas cahaya matahari kena di dindingnya, sahabat PU, ya. Seperti itu. Namun juga kanopi seperti ini dapat kita fungsikan juga dari sisi arsitekturalnya karena bisa menjadi pembentuk sebuah tampak bangunan, sahabat PU. Jadi mau ditambahkan kanopi seperti ini boleh, nggak pakai kanopi seperti ini pun juga boleh, sahabat PU. Karena logikanya seperti ini, hujan itu kan datangnya atau turunnya juga bisa jadi miring ya, sahabat PU ya. Misal kondisi sedang hujan ya, bisa jadi kan air turunnya miring seperti ini ya. Kalau hujannya lurus oke lah, sedikit tertolong, tapi kalau miring dindingnya juga tetap kena air juga, sahabat PU. Namun tentu ditambahkan seperti ini ya sedikit mengurangi kenanya cahaya matahari maupun kenanya air hujan. Ya lebih baik lah, sahabat PU, seperti itu. Makanya saya bilang ditambahkan lebih baik, enggak pun tidak masalah. Yang menjadi alasan terkuat sebenarnya untuk menambahkan kanopi seperti ini adalah pada sisi arsitekturalnya ya, atau tampak dari luar sebuah rumah. Kalau ada kanopinya seperti ini bisa terlihat bagus. Tentu dikaitkan dengan desain dan konsep dari rumah itu sendiri, sahabat PU. Nah, adapun plat kanopi ini saya menyebutnya plat ya karena ini merupakan elemen struktural yang mana pengerjaannya juga kami kerjakan pada saat tahapan pekerjaan struktur, sahabat PU. Dia terkait, pembesiannya terkait dengan balok latte yang ada di atas ini. Ini kan ada openingan, di atasnya ada balok latenya atau balok pengliong. Pembesiannya tuh menyatu ke plat kanopi ini, sahabat PU. Ya, cukup pakai besi satu lapis saja, berupa ram-raman besi 8 pun sudah cukup, sahabat PU. Kemudian tebal dari cor-corannya itu ada di 12 cm. Sahabat PU mau kasih ketebalan di 8 cm pun sudah oke. Mau kasih ketebalan di 10 cm pun sudah oke.
Kemudian dari sisi tembok menuju keluar itu ada di 40 cm sahabat PU, dan itu juga bukan sebuah patokan atau standar khusus. Mau dibikin 40 cm oke, 50 cm oke, 60 cm juga oke. Ya, bergantung dari desain. Ya, seperti itu. Nah, kemudian finishingnya mempergunakan semen khusus beton atau semen khusus finishing permukaan beton. Biasa saya sebut dengan skim coat sahabat PU, ya. Ada produk dari Sika, ada produk dari MU, ada ya, produk dari Drymic ada ya. Itu yang lebih tepat. Namun kalau susah mencari produk semen khusus acian, sahabat PU pakai semen hitam biasa pun tidak masalah. Karena dulu sebelum adanya semen-semen khusus tadi, semuanya baik pekerjaan struktural, acian itu semuanya pakai semen hitam biasa sahabat PU. Ya. Oke, yang menjadi poin di sini bahwa ini adalah sebuah kanopi yang ada potensi dialiri atau dirambati dengan aliran air sahabat PU, maka perlu dibuat yang namanya tali air. Nah, yang sedang dikerjakan oleh tim Nugroho PU ini adalah pembuatan tali air. Ya, jadi air kemungkinan menerpa kanopi beton ini, ya. Kemudian dia akan merambat. Nah, supaya air tidak merambat hingga menerpa ke dinding eksteriornya ini, sahabat PU, perlu diputus dengan tali air ini. Ya, jadi air begitu mau merambat, dia akan nanti tertahan dengan tali air ini dan netes ke bawah, sahabat PU. Seperti itu. Nah, untuk lebar daripada tali air ini variatif, sahabat PU bisa buat di lebar 5 mm oke, ya. 10 mm oke, atau 20 mm seperti yang ada di depan ini juga oke, sahabat PU, ya. Dan dari luarnya, dari bibir luarnya ini ada di 10 cm, ya. Jadi dari sudut paling luar 10 cm, kemudian tali air, ya, kemudian sisanya seperti itu. Untuk pembuatannya teorinya sih sama halnya dengan pekerjaan acian, ya. Jadi tukang yang bisa melakukan pekerjaan acian itu pasti bisa membuat tali air atau finishing beton seperti ini, sahabat PU. Begestingnya, ya, kita pakai triplex, sahabat PU. Kemudian begesting ini kami rekatkan dengan plat betonnya dengan berupa besi-besi, ya, besi-besi bagel yang kami renggangkan, dan kami manfaatkan pegasnya untuk merekatkan begesting ini untuk dijadikan patokan pembuatan tali air, sahabat PU. Nah, pekerjaan seperti ini memang rigid, ya, jadi harus pelan-pelan, dan kalau dari sisi kecepatan tentu nggak bisa secepat kalau mengerjakan pekerjaan acian permukaan lebar seperti ini, sahabat PU. Misalnya tim Nugroho PU di depan ini sedang melakukan repair atau perbaikan supaya tali air yang kita buat itu benar-benar lurus. Sekali lagi, pekerjaan finishing itu memang harus pelan-pelan, ya, karena kalau cepat itu nanti resikonya di hasil akhirnya nggak akan bagus, sahabat PU. Maka kalau dari sisi progres, pasti begitu rumah mau selesai itu akan memelan untuk kecepatan daripada progresnya, sahabat PU. Oke, ini detail dari tali airnya, sahabat PU. Kita akan lihat dari lebih dekat, ya, sahabat PU, ya. Saya coba berjalan menuju ke sisi yang lain untuk memperlihatkan kepada sahabat PU tali air bikinan tim Nugroho PU. Tuh, saya harus hati-hati merunduk, ya, karena masih banyak sekali steger-steger di sini pasca pemasangan plafon, sahabat PU. Oke, saya berada di sisi satunya lagi, sahabat PU. Nah, ini dia tali air kanopi beton, ya. Pada sisi ini begestingnya kami manfaatin pakai holo 24, sahabat PU. Nah, seperti ini. Nah, untuk material skim coatnya adalah ini, sahabat PU. Ya, kita bikin sebuah pasta semen, ya. Jadi dicampur dengan air, namun jangan terlalu encer, sahabat PU. Seperti ini. Alat-alatnya, ya, seperti biasa, roskam, ya, yang sudah diberi profil di dalamnya seukuran dengan lebar tali airnya, sahabat PU, seperti ini. Ini bikinan sendiri, sahabat PU. Kemudian juga
kelengkapan pekerjaan acian, misalnya kuas seperti ini. Oke, baik sahabat PU, demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit review progres pembuatan tali air pada permukaan beton kanopi khususnya. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.